Well, kali ini gue akan membahas alur cerita film Badland Hunters. Film ini dibuka dengan memperlihatkan seorang dokter bernama Yang Gisu yang sedang berada di sebuah ruangan bersama anaknya yang dalam keadaan gak sadar bernama Soyeon. Dokter yang ini lagi dikejar-kejar sama tentara karena telah menculik anak-anak sekitar 100 orang buat dijadikan sebuah eksperimen. Nah, eksperimen ini adalah untuk terciptanya obat yang intinya bisa bikin manusia abadi. Tapi sebelum dokter Yang ini dapat memberi Soyeon obat yang udah berfungsi, tentara datang untuk nangkap dokter Yang. Namun sebuah gempa besar kemudian terjadi, merobohkan bangunan-bangunan besar. Dan ini membuat para tentara kabur dan dokter Yang buru-buru mau menyuntikkan obatnya ke Soyeon. Dan gedung yang mereka tempati pun tapi roboh. Soyeon tampaknya berhasil disuntikin terlebih dahulu. Kemudian, setelah gempa besar terjadi beberapa lama setelahnya, dunia menjadi gersang dan rusak. Air sangat sulit dicari, begitu juga makanan. Di sebuah tempat bernama Distrik Bus, tinggallah sekumpulan manusia yang hidup berdampingan. Abang-abangannya di sini tuh bernama Namsan, dan Namsan ini punya semacam asisten bernama Jiwan. Suatu hari Jiwan lagi ngeburu buaya. Gua nggak tahu ini karena situasi dunia yang kacau atau gimana, tapi si buaya ini kayak kesurupan, cepet banget dan membabi buta. Jiwan gak bisa matiin si buaya, tapi Namsan dateng, dia narik buntut si buaya, terus pakai goloknya dia potong kepala si buaya tersebut. Lu tahu kan kulit buaya itu kerasnya kayak apa? Nah, berarti lu tahu si Namsan ini sekuat apa. Sementara itu, di Distrik Bus juga ada cewek bernama Suna, remaja umur 18 yang tinggal bersama neneknya. FYI, udah jarang banget di sini ditemuin anak-anak. Di Distrik Bus aja cuma ada Suna. Nah, Namsan Jiwan bagi-bagiin daging buayanya ke warga Distrik Bus, di mana Suna sama neneknya juga dikasih bagian yang mana di sini kita bisa tahu kalau Suna sama neneknya ini deket sama Namsan dan Jiwan. Namun kemudian sekumpulan geng gak diundang datang dengan embel-embel nyari seseorang buat mereka tahan dan mereka bawa. Geng itu ngambil beberapa orang distrik itu dengan cara yang kasar. Tapi kemudian mereka terpana sama Suna karena masih anak muda. Jadi mereka pun mau mengambil Suna juga. Si nenek yang membela Suna kena gampar dan Suna juga dikasarin, yang membuat Jiwan ngelawan para geng itu. Jiwan juga kalah. Sampai akhirnya Namsan turun tangan dan ngehajar semua anggota geng itu. Namsan pun ngeinterogasi abang-abangan geng itu dan nanya ketua mereka siapa dan dapat air bersih dari mana. Si abang-abangan ini jawab ketuanya Tiger, dan air bersih yang mereka itu dapat itu dari sebuah apartemen. Namsan itu tahu Tiger itu siapa dan dia minta titip salam dan nyuruh geng itu untuk pergi. Lagi berduaan aja, Jiwan ngomong ke Namsan kalau dia tertarik buat ke apartemen itu karena dia dengar kalau di apartemen itu rame dan bagikan surga. Namun, mereka berdua kemudian ngelihat sekelompok orang yang ngaku guru dan ketua kelompok relawan dari apartemen yang sekarang lagi nyari keluarga yang ada anak mudanya, karena katanya generasi muda sangat dibutuhkan buat masa depan. Si guru di sini bilang kalau mereka bakal aman di situ karena ada banyak tentara. Suna dan neneknya pun akhirnya tergiur dan mau ikut, dan Namsan serta Jiwan agak sedih, tapi nggak apa-apa karena itu mungkin lebih baik buat Suna dan neneknya. Malamnya, Suna dan nenek dibawa sama si guru dan timnya buat jalan ketemu sama yang lain, dimana ada satu anak muda cewek juga bernama Juye yang sepantaran Suna. Mereka terus berjalan sampai seorang kakek dan si neneknya Suna ini kecapean. Jadi mereka berdua dibawa sama timnya si guru ke tim medis, dan katanya besoknya akan dianterin ke apartemen itu. Namun gak jauh dari situ, mereka udah sampai ke jemputan mereka, yang mana membuat Suna agak kebingungan. Sementara itu, Namsan dan Jiwan yang lagi jalan-jalan ketemu sama tim si guru yang lagi ngebawa nenek Suna dan satu kakek yang tadi. Nah, namun tim si guru di situ ngelempar si kakek ke jurang dan neneknya Suna ditusuk. Namsan dan Jiwan langsung ke sana dan berantem sama dua anggota tim si guru itu. Masalahnya, si dua anggota itu nggak bisa mati. Namsan dan Jiwan kebingungan sampai setelah mereka nyerang kepalanya, baru dua anggota itu baru tewas. Oh iya, mereka di sini juga dibantu sama seorang sersan tentara cewek bernama Lee. Lee ngejelasin kalau apartemen mereka waktu itu kedatangan dokter yang setelah beberapa lama Lee ini mendapat banyak keluhan kalau anak-anak muda di apartemen itu nggak balik-balik. Nah, di situ si dokter Yang ini ngasih tahu soal eksperimennya untuk membuat manusia abadi, dan ternyata tentara-tentara di situ udah disuntik sama obat dokter Yang juga. Dokter Yang ngajak Lee buat disuntik juga, tapi Lee nggak mau, jadi dia kabur.
Dan sekarang Lee minta bantuan Namsan dan Jiwan untuk nyelamatin teman-teman tentaranya yang ditahan di apartemen tersebut. Besoknya, Suna, Juye, dan yang lain sampai di apartemen, di mana di situ ada warga-warga dan tentara-tentara. Gak lama setelahnya, Dokter Yang datang dan memperkenalkan diri, terus bagi-bagiin botol air. Nah, yang bikin sas, anak-anak muda semua tinggalnya di lantai 8 dan para orang tua di bawah dan disuruh kerja nyiapin botol air minum sepanjang hari dengan iming-iming kalau udah selesai shift kerja boleh ketemu anak-anak mereka kemudian. Sementara itu, Namsan, Jiwan, serta Lee pergi ke persembunyian Tiger, di mana ada geng Tiger dan satu geng lawannya. Ya intinya di sini Tiger ini dulu kalah mulu kalau berantem sama si Namsan. Dan di sini dua geng itu bersatu buat ngalahin Namsan dan Namsan di sini menang. Namsan pun ngiket Tiger dan beberapa anak buahnya. Anak buah Tiger ditanyain sama Namsan soal informasi mengenai apartemen itu, tapi anak buah Tiger ini nggak ada yang mau ngaku. Jadi masing-masing dipukul sekali semua di muka, langsung keok semua, sampai tersisa Tiger yang kemudian langsung mau membuka mulut. Tiger ngejelasin kalau dia dan gengnya itu dikasih air sama orang-orang di apartemen. Sebagai gantinya, Tiger dan gengnya bawain mereka orang. Ya kayak kasusnya si Suna ini. Tiger juga ngasih tahu kalau mereka cuma bisa ke apartemen tersebut kalau hari pengantaran. Sementara itu, Suna dan Juye masuk ke kelas berisi siswa untuk pembelajaran. Anehnya, Suna ngeliat murid-murid kelas itu kayak aneh, kosong gitu tatapannya semua. Dan di bagian belakang leher mereka ada yang nonjol-nonjol gitu. Ya penjelasannya ini mereka ini ya udah dijadiin eksperimen ya dari Dokter Yang. Di kelas, Suna nggak dengerin apa yang lagi dijelasin sama si guru. Dan dia juga nggak minum botol air yang lagi-lagi dibagiin ke para murid. Suna maksa ketemu sama neneknya, yang akhirnya si guru dan Dokter Yang turun tangan dan ngomong dengan alasan si nenek ini katanya lagi dirawat. Si Suna di sini udah curiga pol, tapi si Juye caper goblok anjing, dia malah berminat bantu eksperimen si Dokter Yang dan Dokter Yang jadi seneng. Jadi mereka pun janjian ketemu di kantor si Dokter Yang. Malamnya, orang tua Juye pun yang udah selesai shift kerja minta ke salah satu tentara di situ buat ketemu sama anak mereka sesuai janji si Dokter Yang. Tapi si tentara bilang itu aturan dari mana, nggak boleh katanya. Orang tua Juye pun marah-marah, kata mereka, yang bener aja, rugi dong. Orang tua Juye marah sampai Dokter Yang ikut turun tangan dan akhirnya ngajak orang tua Juye itu ke labnya. Yang di labnya ini ternyata ada Suna yang diem-diem lagi cari tahu mengenai rahasia Dokter Yang ini. Nah di lab itu, si Dokter Yang ini ngasih lihat Juye yang lagi dibius dan dijadiin eksperimen. Dokter Yang juga ngasih lihat Soyeon yang karena robohnya gedung waktu itu sekarang sisa sebagian tubuhnya doang. Tapi Dokter Yang ini ngebuat Soyeon ini tetap hidup. Orang tua Juye coba ngelepasin Juye di situ, yang Dokter Yang ini coba hentiin karena kata dia bahaya. Dan karena diguncang-guncang gitu, jadi Juye pun ngeluarin busa dan mati. Dokter yang kesel ngehabisin orang tua Juye dengan Suna yang ketakutan melihat kekejaman Dokter Yang itu. Nah, Suna pun juga ketahuan sama Dokter Yang di sini dan kata dia, "Nah, kebetulan nih." Dan Suna pun kayak, "Ya bener aja." Besoknya, Dokter Yang ngejelasin ke Suna kalau untuk ngebuat manusia abadi itu dia butuh anak-anak muda. Dan mereka itu perlu dimodifikasi dulu buat eksperimennya dengan cara gunain botol air yang udah dikasih sesuatu sama Dokter Yang. Dokter Yang ini ngiranya si Suna udah minum botol airnya, padahal mah belum sama sekali. Sementara itu, Namsan, Jiwan, Lee dengan Tiger yang dijadiin umpan pergi ke apartemen itu. Tapi rencana mereka gagal, jadi mereka YOLO dan ngehajarin tentara-tentara super yang ada di situ. Mereka kemudian nemu teman-teman Lee yang dikurung, tapi ternyata mereka kayak jadi yang salah eksperimen. Pokoknya jadi kayak mutan dan nyerang Namsan dan teman-temannya. Singkat cerita, banyak banget yang harus dilawan sama Namsan DKK. Di sisi lain, Suna ngasih tahu Dokter yang udah nyuntikin hasil eksperimen dari Suna ke badan dia. Kalau dia nggak pernah minum botol air yang udah dikasih ke dia. Jadi di sini Dokter Yang pun sakit dan marah. Dokter Yang kemudian juga diberitahu kalau si Namsan ini udah deket ke lab dia. Jadi dia kabur dan ngebawa obat-obatannya sama badan Soyeon. Singkat cerita, musuh di situ pun tersisa Dokter yang udah sampai di luar apartemen tapi dicegat sama orang tua anak-anak muda di situ dan dipukulin. Dokter Yang ngebales dengan nembakin mereka sampai peluru habis tanpa disadari karena serangan-serangan tadi menyebabkan badan Soyeon yang ditaruh di koper tewas. Kemudian Namsan beserta teman-temannya yang udah berhasil nyelamatin Suna datengin Dokter Yang.
Suna ngasih tahu kalau perbuatan yang dilakuin dokter yang itu jahat, termasuk jahat ke Soyeon. Terus Namsan pun menghabisi dokter Yang. Nah, kemudian Namsan dan teman-teman dia pun hidup bahagia. Lalu film pun kemudian selesai. So, itu lalu cerita film Badland Hunters. Thanks guys for watching. I hope you enjoy this video and peace out, bro.